Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pecinta Balika Padu Antp dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya yang akan membahas alur sinopsis Balika Padu. Tapi untuk kawan semua yang baru bergabung, jangan lupa disubrek-subrek channel ini. Episode kali ini dimulai saat polisi datang ke ruangan rumah nenek Kalyani dan bertemu Jagdis. Lalu polisi memberitahu Jagdis bahwa aku telah menangkap kontraktor yang telah mengakibatkan keruntuhan bangunan. Supir kontraktor itu memberitahuku bahwa dia membeli bahan dari beberapa toko sehingga membuat bangunan mudah roboh. Penjual material adalah Mang Aceng, ialah kerabat Jagdis sendiri. Jagdis pun memuji polisi dan berkata bahwa Mang Tatang harus dihukum. Polisi berkata, aku melakukan tugasku sebagai polisi. Terlihat di sisi lain, Ira memberitahu orang bahwa kita akan tinggal di rumah karena perkiraan lahiran Anandi akan terjadi dalam waktu dekat ini. Minu berkata kita akan selalu berada di dekat Anandi. Alok berkata aku membatalkan untuk menghadiri pertemuan bersama rekan kerjaku. Lalu Ano pun menjawab, kau harus menjelaskan dengan jelas kepada klienmu bahwa kau tidak akan mengadakan pertemuan sampai cucumu telah lahir. Tak lama Anandi turun melalui anak tangga dan seketika kaki Anandi pun tergelincir membuat Anandi akan terjatuh. Minu dan Ira berlari menangkap Anandi. Minu pun menyarankan Anandi untuk pindah ke kamar lantai bawah, bersebelahan dengan kamar Subadra. Tak lama kolektor baru Udaipur datang ke rumah Anandi dan memperkenalkan diri yang bernama Pinai. Kakek memintanya untuk duduk. Pinai berkata aku membawa gaji terakhir SIP dan sisanya akan ditransfer dalam waktu 2 atau 3 hari. Pinai kembali mengatakan, aku datang ke sini untuk memberikan amplop dan meminta Anandi untuk membukanya. Minu pun memberikan amplop itu kepada Anandi. Anandi pun membacanya dan berlinang air mata. Anandi berkata, pemerintah telah memutuskan untuk menghormati SIP dengan penghargaan. SIP akan dijadikan sebagai pensiunan tentara. Semua orang menjadi emosional dan merasa bangga dengan SIP. Pinai berkata penghargaan ini akan diberikan besok pada hari kemerdekaan. Kakek pun berkata kita pasti akan datang ke sana. Pinai pun pergi. Kakek mengatakan SIP tidak pernah bermimpi untuk menjadi tentara. Sungguh aneh bahwa SIP mendapat penghargaan yang diinginkan oleh setiap prajurit. Ira bertanya apakah kita akan membawa Anandi ke sana. Kakek menjawab ya. Bahkan Anandi akan datang dengan mewakili SIP. Terlihat di sisi lain Anandi langsung menelpon nenek Kalyani dan memberitahu nenek bahwa SIP mendapat penghargaan Panglima semua tentara. Nenek pun memuji SIP dan merasa bangga kepadanya. Anandi kembali mengatakan, aku akan mencoba untuk tidak menjadi lemah. Anandi bertanya tentang sekolah nenek. Nenek menjawab, aku sedang belajar dan akan lulus dengan nilai bagus. Anandi memberikan harapan terbaik pada nenek dan memutuskan panggilan. Nenek pun memberitahu Jagdis bahwa SIP mendapat penghargaan atas keberaniannya. Jagdis menjawab itu benar-benar berita bagus, SIP memang layak mendapatkannya. Jagdis memberitahu nenek bahwa ujian akan ada di sana sesuai jadwal. Jagdis meminta nenek Kalyani untuk menghadiri perayaan Hari Republik. Terlihat di sisi lain Amol datang ke kamar Anandi. Anandi langsung mengambil pakaian, kemeja dan celana hitam. Anandi berkata bahwa ayahmu dulu memakai pakaian yang sama yang kuberikan kepadamu. Anandi pun kembali berkata, ayahmu akan sangat senang melihat kau memakai baju ini. Amol pergi untuk berganti pakaian. Anandi berbicara dengan foto SIP dan berkata anakmu akan disebut sebagai pria berpakaian terbaik di acara nanti. Tak lama kakek datang dan berkata ini curang. Anda tidak di sini untuk menerima penghargaan paling bergensi. Anandi berkata SIP akan selalu bersama kita dan akan selalu di hati kita.
Semua keluarga sampai di acara perayaan Hari Kemerdekaan. Kakek berkata, "Aku bangga." Tak lama Ketua Menteri datang dikawal oleh para pengawal. Mereka memberi hormat kepada bendera nasional dan menyanyikan lagu kebangsaan. Di sisi lain, guru sekolah berterima kasih kepada Jagdis karena datang untuk perayaan Hari Republik dan meminta Nenek Kalyani untuk mengucapkan beberapa patah kata. Jagdis pun meminta nenek untuk mengatakan apa yang ada dalam hatinya. Tak lama Nenek Kalyani pun naik ke atas panggung dan menyapa semua orang. Nenek Kalyani bercerita tentang kemerdekaan dan lain-lain. Nenek pun menceritakan pidato yang bagus dan berkata waktu telah berubah. Semua orang bertepuk tangan untuk pidatonya. Nah, sekian saja alur sinopsis terbaru Balika Padu Antv dari channel kami. Saksikan terus sinopsis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.